Kekasih-kekasih Tuhan, salam Patunggilan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Allah sampai detik ini memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesukacitaan. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami melalui saat teduh bersama Tuhan lewat channel YouTube GKJW Jemaat Rungkut. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan melalui udara ini, melalui online ini. Kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kami boleh berdampak bagi orang lain. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh layak untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, satu perikop di Injil Yohanes 10, ayat yang ke-40 sampai 42. Yohanes 10, ayat 40 sampai dengan 42. Judul perikop yang diberikan LAI adalah Yesus di seberang Sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kita mau perhatikan di ayat yang ke-41. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Ini adalah kata-kata orang-orang itu mengenai Yohanes. Yang saat itu orang-orang ini mendengar atau mengikuti Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita melihat di sini, kita belajar tentang sosok Yohanes Pembaptis. Siapakah sih Yohanes Pembaptis ini? Kekasih-kekasih Tuhan boleh membacanya nanti di Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Judul perikopnya adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Pada saat itu banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Kamu ini siapa? Apakah kamu adalah nabi? Ataukah kamu Mesias yang akan diutus oleh Tuhan?" Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan dan tidak bisa juga Yohanes Pembaptis berkata, "Ya, itu aku. Aku adalah nabi." Atau dia berkata, "Aku adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, oleh Allah." Tidak. Dia tetap setia kepada panggilan dan tugas pelayanannya. Apa jawabannya Yohanes Pembaptis kepada orang-orang itu? Kita perhatikan di Yohanes 1 ayat yang ke-23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jadi, Yohanes Pembaptis tetap setia kepada tugas pelayanannya. Dia mengatakan bahwa aku ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Aku hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi Sang Mesias. Dan itu dia katakan kepada orang tentang siapa yang dilayaninya. Sampai di ayat yang selanjutnya kalau kita bicara, aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita melihat pelayanan Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa itu tidak dilihat oleh dari diri sisi Yohanes Pembaptis sendiri,
tetapi dari sisi orang lain. Kita melihat, coba kita perhatikan bahwa setelah peristiwa di Yohanes 10 ini 2 tahun setelah Yohanes Pembaptis meninggal, dan orang lain sudah mulai melupakan Yohanes Pembaptis sebetulnya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus kembali lagi berada di seberang sungai Yordan, orang-orang ini kembali teringat akan ajaran Yohanes Pembaptis. Di ayat 41 dikatakan bahwa Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Artinya orang-orang mengakui bahwa apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus adalah benar. Mari kita belajar dari sosok Yohanes Pembaptis ini. Di tengah bulan kesaksian dan pelayanan yang saat ini kita lalui bersama-sama, dan minggu yang lalu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus kepada para murid 2000 tahun yang lalu, peristiwa Pentakosta, Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Kita pun bisa berbuat hal yang sama meneladani apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu tanda pun. Artinya Yohanes Pembaptis tidak melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis berdampak kepada orang lain. Membuat orang lain menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing pribadi. Pelayanan Yohanes Pembaptis betul-betul berdampak. Jadi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar atau melakukan satu tanda yang luar biasa, tidak. Sama seperti Yohanes tadi. Dia tidak melakukan satu tanda pun. Orang-orang itu melihat itu. Tapi kata-katanya tentang Yesus adalah benar. Kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa bercerita kepada orang lain bagaimana Tuhan Yesus sudah menjamah hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita di masa seperti saat ini, pandemi yang luar biasa mengguncang seluruh orang di dunia ini. Bagaimana kita harus bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Kita bisa bercerita bahwa itu karena pertolongan Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan kuasa kita. Yang kedua, kita bisa bersaksi kepada banyak orang melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bukan apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya apa? Kalau saya melihat orang lain bisa pintar bermain musik, saya sendiri dari kecil sampai sekarang mau main gitar aja mulai kelas 5 SD sampai sekarang tidak bisa. Saya tidak perlu bersusah atau saya tidak harus melakukan hal yang luar biasa, wajib bisa bermain musik untuk menyenangkan hati Tuhan atau bersaksi melalui musik, tidak perlu. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin Yohanes Pembaptis juga tidak bisa bermain musik, tapi dia hanya bisa berkhotbah, dia hanya bisa bercerita saja. Nah, itu mari yang kita lakukan juga. Kita bisa melakukan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang sederhana. Kita bisa melakukan dengan belas kasihan. Dengan adanya Roh Kudus di hati kita, kita bisa berbuah roh. Kasih, kesabaran, perbuatan baik. Sehingga itu bisa berdampak kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa mengatakan, sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat mengingat mengingat Yohanes Pembaptis yang sudah 2 tahun tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa katakan, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang dikatakan Yohanes tentang orang ini, tentang Yesus adalah benar. Marilah kita melakukan tugas panggilan
pelayanan kesaksian kita, melalui kata-kata kita, melalui pikiran kita, melalui tingkah laku kita, menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar ada di dalam hati kita dan di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kata kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak perlu hal-hal yang luar biasa. Inilah bagian kita. Kita akan pasti dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa berdampak kepada orang lain. Orang lain bisa merasakan bahwa kita adalah lilin-lilin kecil yang sudah memenuhi panggilan Tuhan melalui ciptaannya. Kita masing-masing diciptakan unik dan kita punya tujuan masing-masing diciptakan Tuhan di dunia ini. Sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang bisa berkata bahwa apapun yang dikatakan orang ini, Yusuf, saya, orang-orang mengatakan Yusuf tidak melakukan hal-hal yang besar, tapi apapun yang dilakukan Yusuf tentang Tuhan Yesus benar adanya. Mari kita bersaksi bersama-sama di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bakat, talenta, passion, kesenangan kita, itu yang kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. KPJ 441, kita sami tinimbalan. Setelah kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 441, mari kita berdoa syafaat dan juga mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk belajar mengenai sosok Yohanes Pembaptis yang tidak melakukan satu tanda pun, tetapi apa yang diungkapkan, apa yang diperbincangkan mengenai Tuhan Yesus adalah benar adanya. Biarlah Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh bersaksi dan melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Melalui tutur kata kami, tingkah laku, dan pikiran-pikiran kami memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan di dalam STBT pada hari ini. Tuhan berkati persembahan kami yang kami lewatkan melalui transfer maupun QR Code. Biarlah persembahan yang ada ini menjadi babon yang harum di dalam kerajaan Tuhan. Dan ajar kami untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta dengan Menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada pemerintahan yang paling kecil di tingkat RT dan RW. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemerintah ini, untuk melakukan banyak hal untuk kebaikan seluruh umat manusia, untuk bangsa dan negara Indonesia. Di tengah masa pandemi ini, biarlah kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya boleh membantu rakyat Indonesia untuk melewati masa-masa ini. Tuhan juga berkati vaksinasi yang saat ini sedang berproses. Tuhan berkati sehingga itu berjalan dengan lancar dan setiap orang boleh divaksinasi COVID-19 ini dan mendapatkan fasilitas ini sehingga herd immunity boleh terjadi di bumi Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Jemaat Rungkut. Biar Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Abednego beserta dengan majelis, pengurus kelompok, pengurus villa, dan seluruh jajaran pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati sehingga kami selaku gereja boleh tetap menyuarakan suara Injili. Dan gereja tetap boleh hadir bersama-sama mendampingi warga jemaat yang terdampak, yang merasakan dampak yang luar biasa di era pandemi ini. Biarlah gereja boleh hadir, memberi kekuatan, memberikan penghiburan kepada warga jemaat terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Rungkut. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik. Allah sendiri yang menjangkau, Allah sendiri yang menjamah, Allah sendiri yang menyembuhkan warga saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik, terkhusus yang saat ini terpapar oleh coronavirus. Bila Tuhan juga mendampingi mereka, dan Tuhan juga mengajak kami untuk boleh mendoakan, mendampingi mereka, saudara-saudara kami ini, dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Kami juga menyerahkan Adi Yuswo, orang tua kami terkasih di dalam masa Adi Yuswo-nya. Tuhan berkati, beri kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan secara khusus kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan senantiasa hadir melalui pergumulan kami alami. Kami yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah Roh Kudus yang ada di hati kami masing-masing, biarlah memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada kami untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Doa yang belum sempat kami ucapkan, belum sempat kami ungkapkan, kami yakin dan percaya Allah mengetahuinya. Allah juga hadir melalui kami menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun jika dalam kami bersaat teduh bersama dengan Tuhan ada hal yang kurang berkenan di hadirat Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan selalu mengucap syukur.
Dengan rendah hati kami mohon berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan membersamai kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.